Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herliana Julianti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, peserta program sertifikasi laboran program kredensial mikro mahasiswa atau KMMI 2021. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ulang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Fathur kemarin tentang manajemen K3. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang ergonomi. Nah, ergonomi dari penjelasan Pak Fathur kemarin menurut saya adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia dapat hidup dan bekerja dalam suatu sistem yang baik dan nyaman sesuai kebutuhan manusia. Jadi, ada penyesuaian antara alat dan manusia, juga cara kerja dan manusia, lingkungan dan manusia, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat, sehingga bisa terciptanya efisiensi kerja. Nah, tujuannya, ya seperti yang sudah disebutkan tadi, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Nah, juga menganjurkan agar para karyawan atau siswa mengerjakan praktik dengan aman, nyaman, dan bersemangat. Memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja atau praktik, juga memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Nah, kan kalau misalnya lingkungan kerjanya udah dibentuk berdasarkan prinsip ergonomi, pasti bekerjanya juga jadinya enak gitu, nyaman, dan juga bisa menghindari risiko cedera fisik ataupun stres gitu, gangguan mental. Nah, kemudian manfaatnya bisa meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keselamatan kerja serta mengurangi energi ketika bekerja. Ya, karena sudah disesuaikan gitu antara kondisi lingkungan kerja, alat-alatnya dengan kebutuhan dan kemampuan manusia. Terus juga meminimalisir waktu serta biaya, mengoptimalkan SDM, meningkatkan kenyamanan dan keamanan, juga mengefisiensikan waktu. Nah, dalam ergonomi ini terdapat prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini ada kegunaan, keamanan, kenyamanan, keluasan, dan kekuatan. Contohnya, saat kita mau bikin jas laboratorium, itu harus dipikirkan jas laboratorium ini kegunaannya untuk apa. Jadi kita bisa sesuaikan kainnya, bahannya, pakai bahan yang kayak gimana, terus bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa. Nah, terus keamanan. Seperti contohnya, jas lab itu dibikin tangannya panjang, terus juga bajunya panjang sampai menutupi sampai sekitar lutut, supaya area tubuh kita yang menggunakan jas laboratorium itu aman gitu dari bahan-bahan kimia yang berbahaya atau bahaya-bahaya lainnya di laboratorium. Terus juga kenyamanan. Jadi bahan yang digunakan di jas laboratorium itu harus yang seperti apa supaya nyaman digunakan saat bekerja di lab, tidak membuat gerah atau tidak membuat tidak betah saat menggunakan jas laboratorium. Nah, juga keluasan. Tentunya jas lab juga harus dibuat longgar atau nyaman gitu, karena kan jas lab ini merupakan baju rangkap di luar gitu, jadi kita harus menggunakannya dengan nyaman dan gak ketat gitu. Terus juga kekuatan, jadi bahannya juga harus yang yang tahan lama gitu, yang bisa kuat dan tidak mudah rusak. Nah, terus untuk ergonomi ini juga ada ruang lingkupnya, ada fisik. Jadi fisik itu berkaitan dengan anggota tubuh, anatomi tubuh. Jadi kayak ergonomi ini mengatur kayak gimana kita ngangkut barang itu yang baiknya seperti apa. Terus juga untuk menghindari cedera-cedera fisik itu harus seperti apa kondisi bekerjanya. Terus juga kognitif itu berkaitan dengan mental. Jadi bagaimana lingkungan kerja itu dibuat senyaman mungkin sehingga tidak membuat orang yang bekerja di dalamnya itu stres atau tidak nyaman. Terus juga kaitan dengan organisasi dan lingkungan. Lingkungan ini seperti di tempat bekerjanya ini, lampunya harus seperti apa pencahayaannya, terus suhunya atau kelembabannya harus seperti apa. Terus juga untuk menghindari kebisingan atau segala macam itu seperti apa. Nah, terus yang terakhir, metode untuk ergonomi ini ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus mendiagnosis dulu. Diagnosis ini bisa dilakukan dengan wawancara kepada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan laboratorium. Terus kemudian kita bisa melakukan treatment, yaitu dari hasil diagnosis tadi kita coba untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dan coba diterapkan di laboratorium. Nah, setelah diterapkan, dicoba untuk di follow up. Di follow up itu dilihat apakah program yang dibuat sudah cocok dengan kondisi bekerja di laboratorium atau belum. Sekian jelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.